Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam. Umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dalam edisi mengupas seloka Kitab Suci Sara Samuscaya. Kemarin kita telah mengupas edisi 1 dan 2. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ke edisi 3 dan 4. Umat Dharma yang berbahagia, tentunya ketika kita terlahir sebagai manusia, kehidupan kita akan selalu diselimuti oleh rasa suka maupun duka. Suka ketika kita merasakan kebahagiaan, duka ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita dapatkan. Tetapi ketika kita dalam keadaan suka, janganlah terlalu berlebihan dalam mengekspresikannya. Tetapi ketika kita juga ketika diselimuti oleh suasana duka, janganlah terlalu berlebihan juga dalam menanggapinya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita bahas di edisi ini. Umat Dharma dimanapun berada, dalam kitab Sara Samuscaya disebutkan manusia janganlah terlalu bersedih ketika hidup yang kita jalani belum sejahtera. Malahan hidup sebagai manusia hendaknya budi, pikiran itu yang selalu diperkuat. Karena menjelma sebagai manusia adalah yang paling utama. Kemarin sudah dibahas, kita memiliki tripermana, bayu, sabda, dan idep. Idep yang kita miliki ini mampu membedakan mana perbuatan benar dan mana perbuatan yang salah. Nah, meskipun ketika kita terlahir sebagai manusia, banyak hal yang tidak menyenangkan kita dapatkan, siogianya kita bisa tetap mensyukuri karena setiap hal yang kita alami tentunya akan ada sebuah pengalaman yang berharga yang bisa kita petik ketika kita bisa melalui masalah-masalah kehidupan yang ada. Baiklah umat Dharma, saya lanjutkan ke edisi 4. Kitab Sara Samuscaya menyebutkan sebab menjadi manusia sungguh utama, karena manusia dapat menolong dirinya dari keadaan samsara. Kita perlu ingat, dalam agama Hindu kita mengenal adanya 5 keyakinan, 5 kepercayaan. Salah satunya adalah percaya dengan adanya samsara atau punarbawa. Samsara atau punarbawa artinya kelahiran yang berulang-ulang. Kita mengikuti siklus reinkarnasi karena kita masih punya hutang karma, baik yang belum sempat kita nikmati di kehidupan yang terdahulu, harus kita nikmati di kehidupan ini, atau karma yang kita lakukan di kehidupan ini harus kita nikmati di kehidupan ini, atau barangkali karma yang kita lakukan di kehidupan ini belum sempat kita nikmati, harus kita nikmati di kehidupan selanjutnya. Nah, inilah faktor yang menyebabkan adanya samsara atau reinkarnasi tersebut. Nah, dengan jalan berbuat baik, itulah keistimewaan yang dimiliki oleh manusia. Ketika kita terlahir, tentunya tidak bisa kita pungkiri, itu adalah sebuah suratan karma. Ketika kita masih memiliki hutang karma yang belum kita mampu lunasi, maka bisa dipastikan kita akan terlahir dan terlahir kembali ke kehidupan yang akan datang. Kehidupan selanjutnya akan terjadi secara berulang-ulang. Itulah yang disebut dengan samsara, punarbawa, atau reinkarnasi. Tetapi
umat Dharma, sahabat dimanapun berada, kita tidak usah takut. Kita tidak usah merasa khawatir bagaimana cara agar kita bisa terlepas dari yang namanya samsara atau punarbawa. Caranya adalah dengan berbuat baik, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan, maupun baik dengan pikiran kita. Kita harus ketahui bahwa dalam hidup ini kita bisa belajar di mana saja. Guruji Gede Pramu menyatakan setiap tempat adalah sekolah. Jadi dimanapun kita bisa belajar, dimanapun bisa kita menerima ilmu, sehingga banyak hal yang bisa kita dapatkan dari lingkungan di sekitar kita. Pertama, setiap tempat adalah sekolah. Selanjutnya yang kedua, setiap orang adalah guru yang paling mulia. Kita bisa belajar kepada siapa saja. Kita bisa belajar kepada anak kecil, kita bisa belajar dari anak muda, bahkan kita bisa belajar dari orang-orang yang lebih tua. Nah, tetapi perlu kita ketahui juga, ketika kita belajar dari orang yang baik, maka hal tersebut akan bisa merubah kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Tetapi ketika kita belajar pada orang yang dalam tanda kutip kurang baik, maka secara tidak langsung kita juga akan ketularan menjadi orang yang tidak baik. Pepatah mengatakan, ketika ingin tubuhmu wangi, maka bergaullah dengan penjual parfum, sehingga engkau akan ikut ketularan wanginya. Tetapi ketika engkau mau menjadi pencuri, maka engkau harus bergaul dengan pencuri agar bisa tahu bagaimana kiat-kiat menjadi pencuri. Nah, tetapi di sini kita sebagai manusia, kita dihadapkan oleh dua hal. Kita mau menjadi orang yang wangi atau orang yang baik, atau kita mau menjadi orang yang dikejar-kejar polisi karena ulah kita mencuri. Nah, itu adalah pilihan kita. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan mulia, ada catatan karma yang akan menjelaskan bahwa kita sudah berbuat baik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berbuat kurang baik seperti mencuri tadi, maka akan ada catatan karma kita selama hidup kita telah berbuat tidak baik. Jadi umat Dharma dimanapun berada, dari Sloka Sarasamuscaya 3 dan 4 dinyatakan bahwa kita harus selalu berbuat baik agar kita bisa melunasi karma kita, supaya kita bisa menghindarkan diri dari yang namanya proses punarbawa. Selanjutnya ketiga, setiap waktu adalah waktu jam untuk belajar. Jadi setiap detik waktu yang kita miliki harus kita gunakan seefisien mungkin untuk belajar. Karena dengan belajar, dengan mengasah ilmu yang kita miliki, maka kita akan menjadi semakin mulia. Selanjutnya, setiap pengalaman adalah guru yang paling berharga. Jadi perbanyaklah mencari pengalaman di kehidupan ini, sehingga engkau akan mampu bercerita kepada anak cucu kita kelak bahwa banyak hal yang sudah kita dapatkan dari kehidupan ini. Ketika kita berbuat baik, akan ada banyak orang yang baik juga kepada kita. Ketika kita justru terjebak dalam keadaan yang tidak baik, maka akan ada banyak orang yang menghindari kita. Jadi pilihannya ada pada diri kita. Karena manusia memiliki sebuah kelebihan, mampu membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang
Baiklah umat Dharma dimanapun berada, itu tadi 2 kutipan sloka dalam kitab Sarasamuscaya sudah kita bahas. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke sloka-sloka selanjutnya, sehingga banyak dari kita yang tahu dari kitab suci yang kita miliki, sehingga ke depan banyak hal yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada edisi ini bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pemirsa YouTube dimanapun berada, baik yang sedang menonton atau yang akan menonton, mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan hikmah positif. Sekian, saya akhiri dengan mengaturkan Param Santi. Om Santi 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 Om. Satyam Eva Jayati. Merdeka.